Bahasa Arab, bahasa yang indah, penuh makna, dan memiliki kedalaman luar biasa. Tapi, pernahkah saudaraku bertanya, kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bukan bahasa lain di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai bahasannya. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, ia adalah mukjizat yang kekal. Dan setiap mukjizat memiliki bentuknya masing-masing sesuai dengan zaman dan masyarakatnya. Di masa Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya berupa tongkat yang menaklukkan para penyihir, karena saat itu keajaiban sihir sedang berjaya. Di masa Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah kemampuan menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, karena saat itu dunia mengagungkan ilmu pengobatan. Lalu, di masa Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, sebuah keajaiban bahasa, keindahan sastra, dan kedalaman makna yang tak tertandingi. Bangsa Arab saat itu dikenal dengan kefasihan bahasanya. Mereka ahli berpuisi, bermain kata, dan berlomba dalam retorika. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya. Satu kata bisa mempunyai belasan makna, dan susunan katanya bisa berubah makna hanya dengan harokat yang berbeda. Dalam bahasa Arab, keindahan dan kekuatan makna terpadu sempurna. Maka, ketika Al-Quran turun dalam bahasa Arab, para penyair terbaik pun terdiam. Mereka tidak mampu menandingi satu ayat pun. Inilah bukti bahwa Al-Quran bukan karya manusia, melainkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dalam bahasa paling sempurna. Bahasa Arab bukan hanya bahasa kaum Quraisy, ia kini menjadi bahasa umat Islam di seluruh dunia. Melalui bahasa inilah umat Muslim membaca kalam Allah, berdoa, dan berkomunikasi dengan Penciptanya. Setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran dalam bahasa aslinya mengandung pahala, kedalaman makna, dan getaran ilahi yang tak bisa digantikan oleh terjemahan manapun. Karena itulah Allah memilih bahasa Arab bukan karena bangsa, bukan karena suku, tetapi karena keindahan dan kesempurnaan bahasa ini mampu memelihara keagungan wahyu hingga akhir zaman. Bahasa Arab, bahasa surga, bahasa Al-Quran, bahasa yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Bahasa Arab bukan dipilih secara kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya dengan hikmah dan alasan yang mendalam. Berikut adalah kenapa bahasa Arab dipilih menjadi bahasa Al-Quran. 1. Bahasa yang paling kaya dan luas maknanya. Bahasa Arab memiliki kekayaan kosakata yang luar biasa. Satu kata bisa memiliki banyak arti tergantung dari konteks, harokat, dan susunan kalimatnya. Hal ini membuat bahasa Arab mampu menyampaikan pesan yang sangat dalam dan rinci, sesuatu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Sebagai contoh, kata qalb artinya hati, tetapi juga bermakna yang berbolak-balik. Maknanya menggambarkan hakikat hati manusia yang mudah berubah.
keindahan makna yang sulit diterjemahkan dengan bahasa sempurna ke bahasa lain. 2. Bangsa Arab waktu itu ahli bahasa. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab terkenal dengan kefasihan dan keindahan bahasa. Mereka ahli puisi, pidato, dan sastra. Maka, ketika Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jauh lebih indah dari karya siapapun, semua orang Arab saat itu tahu ini bukan perkataan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 195. Yang artinya bahwa bahasa Arab yang digunakan Al-Quran memiliki kejelasan dan kedalaman makna yang membuatnya mudah dipahami oleh orang Arab kala itu, sekaligus menjadi mukjizat dalam keindahan dan susunannya. 3. Bahasa yang kuat dan tetap terjaga. Sejak 14 abad lalu hingga sekarang, bahasa Arab tetap hidup dan tidak berubah drastis seperti bahasa-bahasa lain. Ini adalah bagian dari janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pemeliharaan itu termasuk memelihara bahasa aslinya agar makna Al-Quran tidak hilang atau berubah sepanjang zaman. 4. Bahasa yang penuh keindahan dan irama. Al-Quran bukan hanya berisi hukum dan petunjuk, tapi juga keindahan bunyi dan ritme yang menggugah jiwa. Bahasa Arab memiliki struktur fonetik dan musikalitas alami yang menjadikan setiap ayat terasa menggetarkan hati ketika dibaca. Inilah mengapa Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi dilantunkan, yang menjadi ibadah dan keindahan sekaligus. 5. Bahasa yang layak untuk wahyu terakhir. Karena Al-Quran adalah wahyu terakhir dan berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, maka bahasa yang digunakan harus mampu menjaga makna wahyu dengan sempurna. Bahasa Arab memiliki fleksibilitas luar biasa, bisa menggambarkan hal yang sangat konkret maupun sangat abstrak, menjadikannya bahasa paling ideal untuk firman Allah yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab bukan karena bangsa atau ras tertentu, tetapi karena kesempurnaan struktur, keindahan bunyi, dan kekayaan maknanya. Bahasa Arab adalah wadah paling sempurna untuk menampung keagungan firman Allah. Maka, memahami bahasa Arab berarti mendekatkan diri dengan kalam Allah dan menyelami langsung keindahan wahyu yang tiada bandingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 3-4, yang artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahami, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Di antaranya keluasan dalam bahasa dan terminologinya, konstan dan solid dalam struktur bahasa, keragaman dalam perubahan, dapat diberikan tanda baca, memiliki derivasi dan lain sebagainya. Bahasa Arab memiliki sistem akar kata yang lengkap dengan arti dasar yang saling berkaitan, sehingga dapat menjaga makna kata dan idenya dari perubahan sosial dan penafsiran yang subjektif. Di samping itu, telah mengalami dokumentasi leksibal yang final sejak zaman jahiliyah. Karenanya, aspek historitas bahasa Arab tidak mempengaruhi kemampuan Muslim hari ini untuk memahami makna yang benar terhadap bahasa wahyu ini. Jadi, problem historitas terhadap bahasa Arab sebagai bahasa wahyu dan kenabian seperti yang terjadi dalam agama lain sudah tidak terjadi lagi. Selain itu, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat tua dan terjaga. Semakin tua sebuah bahasa, semakin kaya dengan kosakata,
semakin sempurna gramatikalnya dan banyak simbol-simbol makna. Dengan beberapa tipologi eksklusif ini membuat bahasa Arab sebagai bahasa paling sempurna di antara semua bahasa yang ada. Menurut Ibnu Faris, ahli bahasa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab untuk menjelaskan firman-Nya, menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang lainnya kemampuan dan tingkatannya di bawah bahasa Arab. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.